Sekarang kita akan membuat tangannya. Dimulai dengan menggunakan benang warna kulit. Kita buat awalannya berupa 2 chain. Kemudian di chain kedua dari hook, yang ini tidak dihitung, 1, 2, dari ini ke kiri, nomor 2, kita isi dengan 6 SC. Jika teman-teman lebih suka menggunakan magic ring, silahkan. Lalu round kedua nanti sampai dengan round 8 kita hanya membuat 6 SC di tiap roundnya. Ini saya round 1 selesai, kita lanjut round 2 sampai dengan round 8 juga tetap membuat 6 SC. Teruskan dulu ya teman-teman. Saya sudah di akhir dari round ke-8 untuk lengan. Ini SC terakhir saya. Kemudian kita akan ganti warna dengan warna benang untuk dress. Seperti ini. Round 9 sampai dengan round 12 menggunakan benang warna dress. Tetap 6 SC tiap roundnya. Nah, nanti benang warna kulit ini bisa dipotong. Dilanjutkan dulu ya teman-teman sampai dengan round 12. Sudah sampai di round ke-12 ini, kita putus benang agak panjang karena akan kita pakai untuk menjahit lengan ini ke badan. Lengan jangan lupa untuk membuat 2. Dan untuk ini kita tutup seperti biasa. Masukkan melalui front loop saja. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita buat 2. Yang sebelahnya ini tadi juga sama, tapi tidak terlalu panjang benangnya. Setelah dimasukkan ke dalam, jadi dirapikan seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan jahit lengan ke badan boneka seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti akan menembus dari satu sisi ke sisi lain. Jadi jahitnya langsung, 1 kali jahit langsung 2 lengan kita jahit bersama gitu. Jadi dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Jadi seperti ini, menembus langsung ke kedua sisi. Kalau ini licin, untuk menarik bisa dibantu menggunakan kain atau menggunakan tang.
lengan dijahit di sekitar round 28 atau 29, jadi agak di bawah dari leher ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan dulu teman-teman jahitnya. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah dijahit. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan dressnya. Kita putar, kita balik bonekanya, kaki ada di atas seperti ini. Kita masukkan hakpen. Nah, seperti ini. Lalu kita kait benang di sini. Di bagian front loop ini ya. Lalu kita buat satu chain seperti ini. Nah, ini tidak dihitung apa-apa. Lalu kita buat 2 chain. Kemudian kita buat DC increase di setiap stitchnya, atau 2 DC di dalam satu stitch. Chain yang di awal tadi tidak dihitung apa-apa ya, hanya sebagai pembantu untuk kita bisa naik ke atas seperti ini. Nah, teruskan dulu teman-teman. Jangan lupa untuk membuat 2 DC di setiap stitchnya. Saya sudah di akhir dari round pertama. Untuk bagian bottom dressnya ini, dress bagian bawah ini, kita akan melakukan slip stitch ke DC pertama, bukan pada chain yang di sini, tapi pada DC-nya. Nah, pada DC pertama ini kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu untuk round yang kedua kita buat lagi 2 chain sebagai awalannya untuk mengangkat posisi benang. Kemudian buat DC di stitch yang sama. Nah, seperti ini. Lalu 2 DC di stitch berikutnya. Jadi polanya adalah DC, kemudian DC increase. Kalau di akhir dari round 1 tadi kita punya 40 stitch, jadi di sini kita akan punya 60 stitch di round kedua ini. Lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. DC, kemudian DC increase. Saya sudah di akhir dari round kedua. Seperti biasa, kita slip stitchnya di DC pertama. Nah, sekarang lanjut ke round ketiga. Kita buat 2 chain, kemudian DC di stitch yang sama, lalu DC lagi di stitch berikutnya ya. Lalu di stitch berikutnya kita buat DC increase. Seperti itu. Polanya kita ulang sebanyak 1 putaran ini. DC, kemudian DC lagi, kemudian DC increase.
Di akhir dari round ini, slip stitch di DC pertama. Lanjutkan dulu teman-teman. Di akhir dari round 3 ini kita akan punya 80 stitch. Lanjut ke round yang keempat, kita hanya akan membuat DC di tiap stitch. Jadi akan buat 80 DC satu putaran. Begitu juga untuk round 5 dan round 6. Jadi kita buat sebanyak 3 round dengan masing-masing round sebanyak 80 DC. Lanjutkan dulu, kita akan ketemu di akhir dari round ke-6. Sesudah sampai di akhir dari round ke-6, kita slip stitch, lalu putus benang. Saya lebih suka menambah 1 chain sebagai penguncinya sebelum putus benang. Nanti bisa dirapikan di bagian dalam sini. Nah, selanjutnya setelah selesai dress seperti ini, kita akan mengerjakan bagian rambut. Untuk bagian rambut, kita potong benang sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Saya akan buat 2 panjang yang tidak sama supaya lebih hemat benang ya. Jadi nanti untuk bagian belakang, saya tidak akan sama panjangnya dengan bagian atas ini. Bagian atas ini kita ukurnya seperti ini, mau panjangnya seberapa. Jadi dari bagian puncak sini sampai dengan berapa panjangnya. Nah, misal mau sekian 15 cm atau mungkin 12 cm sekian atau 14, silahkan. Itu kalikan 2. Jadi untuk memotongnya, misal panjang mau 12 cm, berarti kita potongnya benang kalikan 2, 12 kali 2, 24 plus 1, berarti 25 sebagai nanti karena kita buat ikatan di atas seperti ini. Nah, sedangkan bagian yang belakang, tadi misalnya panjangnya mau sekian ya, misalnya mau 15 cm sampai batas rok, misal ini ya, misal sampai batas rok. Nah, jadi ketika nanti yang bagian belakang, kalau yang pertama tadi misalnya sampai batas rok itu 15 cm, untuk bagian belakang sampai batas rok itu hanya 12 cm. Seperti itu. Ini dikalikan 2, kemudian ditambah 1. Seperti itu. Supaya nanti kalau misalnya kalau kita buat sama persis antara yang atas dengan yang belakang, nanti bagian ketika sudah kita rapikan, bagian belakang akan dipotong. Itu kalau saya merasa sayang ya, benangnya terbuang. Jadi mending kalaupun nanti mau dirapikan, kita memotongnya tidak terlalu banyak. Jadi potong benang dari awalnya kita sesuaikan mau seberapa untuk bagian belakang. Seperti itu ya. Setelah kita potong-potong, ketika mau dipasang, kita tekuk benangnya menjadi 2 seperti ini.
Lalu kita masukkan hakpen ke lubang seperti ini. Sebentar saya putar dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kait benang. Seperti ini. Lalu kedua helainya kita tarik. Jadinya seperti ini. Lakukan memutar. Kalau bisa, setiap stitch yang bagian depan itu diisi supaya tidak terlihat botak atau kurang rapat ya, kurang bagus nanti jadinya. Tapi untuk bagian tengah-tengah nanti sampai belakang bisa mulai dikurangi. Nah, kalau untuk bagian depan, alangkah baiknya jika diisi setiap stitchnya. Seperti ini. Teruskan dulu ya teman-teman. Setelah rambutnya dipasang seperti ini bagian belakang lebih pendek daripada yang bagian depan. Untuk pemasangannya, bagian depan setiap stitch saya isi, kemudian round berikutnya juga masih seperti itu, setiap stitch saya isi, kemudian bagian tengah-tengah sudah mulai ada yang saya lompati pengisiannya. Nah, kita terbantu oleh pemakaian tadi di beberapa round terakhir kepala itu menggunakan benang senada atau sewarna dengan rambut. Jadi misalnya nanti ada yang kita lompati itu tidak terlalu kentara kalau botak gitu ya. Jadi ini salah satu cara, tips dan trik untuk menyiasati penghematan pemakaian benang. Pemasangan rambut dengan cara ini memang relatif ribet ya, satu persatu kita pasang gitu, tapi memang setiap metode itu ada positif dan negatifnya. Kalau tadi itu termasuk negatifnya, kalau menurut saya positifnya adalah kita bisa memodel-model rambutnya mau jadi seperti apa. Kalau misalnya rambutnya adalah rajutan, begitu sudah terpasang kita jahit, selanjutnya sudah tidak bisa diganti-ganti modelnya. Nah, kalau ini bisa kita sesuaikan mau dikuncir, mau dikepang, seperti itu ya. Jadi bisa lebih variatif gitu ya, bervariasi mau di model seperti apa. Oke, ini tinggal silahkan teman-teman mau ditata seperti apa sesuka hati. Silahkan ya. Dan juga untuk bagian belakang nanti sesudahnya bisa kita rapikan, kita potong aja. Jadi panjangnya bisa disamakan seperti itu. Mau seberapa panjangnya. Ditata dulu ya. Silahkan. Nah, punya saya tata seperti ini. Nah, sebentar. Oke, untuk bagian belakang bisa dipotong untuk dirapikan bentuknya.
Selamat berkreasi teman-teman.